3. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Ritri Agustina yang akan menyampaikan materi kali ini. Nah, materi kali ini adalah mean, median, dan juga modus. Oke, next. Sebelum masuk ke rumus, kita akan menjelaskan pengertian dari mean, median, dan juga modus. Nah, mean itu adalah nilai rata-rata dari sekumpulan data. Kemudian median itu adalah nilai tengah dari data yang telah disajikan. Kemudian ada modus atau yang biasa juga disebut sebagai mode, adalah nilai yang paling besar atau yang sering muncul dalam data yang disajikan. Next. Nah, berikut adalah rumus mean, median, dan juga modus. Untuk lebih jelasnya akan kita lanjutkan di slide selanjutnya. Nah, rumus mean ini rumus untuk data berkelompok. Jadi, interpretasi dari rumus mean itu adalah X bar sama dengan sigma Fi dikali Xi dibagi dengan sigma Fi. Sigma Fi ini adalah jumlah dari seluruh frekuensi. Kemudian Xi itu adalah nilai data ke I, atau nanti akan ditanyakan pada soal. Misal data ke 7, maka I-nya adalah 7. Kemudian untuk data tunggal, rumus mean itu berbeda. Untuk rumus pada data tunggal itu adalah sebagai berikut. X bar sama dengan sigma Fi dibagi dengan N. Nah, N ini adalah jumlah dari data yang disajikan. Oke, next. Nah, kemudian di sini ada sebuah contoh soal dari mean. Disajikan tabel data sebagai berikut. Kemudian kita akan mencari nilai mean atau rata-rata dari data ini. Next. Nah, untuk mencari mean itu kita harus mencari terlebih dahulu Xi atau nilai tengah. Nah, nilai tengah dari kelas 21 sampai 25 adalah 23. Untuk mencarinya itu mudah saja, kita tinggal menghitung 21, 22, 23, 24, 25. Nah, nilai tengahnya adalah 23. Kalau ingin menghitung dengan menggunakan rumus itu juga bisa. Jadi 21 ditambah 25 itu dibagikan dengan 2. Jadi misal 21 tambah 25 itu hasilnya adalah 46. Kemudian kita bagikan dengan 2, maka akan menghasilkan 23 Xi. Nah, lalu setelah itu kita mencari frekuensi yang dikalikan dengan nilai tengah. Nah, kita kalikan 2 dikali dengan 23, maka hasilnya adalah 46. Dan begitu pun seterusnya untuk data atau kelas yang disajikan pada data. Kemudian jangan lupa untuk menghitung total dari frekuensi yang telah disajikan. Maka sigma Fi adalah 30. Kemudian karena kita telah menghitung Fi dikali dengan Xi tadi, kita hitunglah total dari keseluruhan ini. Kemudian kita interpretasikan di bawah. Jadi EFI dikali Xi atau sigma Fi dikalikan dengan Xi itu adalah 1020. Nah, masuk pada rumus. Ini rumus untuk data berkelompok. Jadi X bar sama dengan sigma Fi dikali Xi dibagi dengan sigma Fi. Nah, seperti yang telah kita ketahui tadi, sigma Fi dikali Xi adalah 1020. Kita masukkan saja, kemudian sigma Fi itu adalah 30. Jadi kita masukkan saja. Maka 1020 dibagikan dengan 30 hasilnya adalah 34. Oke, next. Nah, rumus untuk median data berkelompok itu adalah sebagai berikut. Median sama dengan TB atau tepi bawah ditambah dengan N dibagi 2. N adalah jumlah data, kemudian dikurangkan dengan FK. FK yang dimaksud di sini adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kemudian kita kalikan dengan P atau panjang kelas dibagi dengan frekuensi kelas median. Nah, untuk menentukan median sendiri, kita harus mencari kelas di mana nilai median tersebut berada. Nah, untuk mencarinya bagaimana? Yuk kita simak di slide selanjutnya. Next. Nah, ini mencari nilai median dari data berikut. Oke, next. Nah,
Pertama-tama kita akan menentukan letak nilai median atau kelas mediannya. Cara mencari kelas median itu sama dengan N dibagi 2 atau jumlah frekuensi dibagi dengan 2, maka menghasilkan 15. Kemudian kita tahu bahwa 15 ini merupakan kelas dari median. Sedangkan pada frekuensi ini tidak ditemukan nilai berjumlah 15. Nah, sebelumnya teman-teman, untuk menghitung frekuensi kumulatif itu caranya adalah sebagai berikut. Frekuensi dari kelas pertama itu dipindahkan ke sisi sebelah kanan. Kemudian sisi sebelah kanan ini kita tambahkan dengan frekuensi pada kelas kedua, yaitu akan berjumlah sebesar 10. Kemudian kita tambahkan lagi dengan 9, maka menghasilkan 19 dan seterusnya. Nah, balik lagi kepada kelas median. Kelas median itu adalah 15. Kemudian pada frekuensi kumulatifnya kita tidak menemukan angka 15. Nah, bagaimana cara menentukannya? Cara menentukannya adalah kita mencari angka yang paling dekat dengan angka dari kelas median itu sendiri. Nah, kelas median itu adalah 15. Jadi kita mencari nilai yang paling terdekat yaitu 19. Mengapa tidak 10? Karena pada statistik itu kita tidak diperbolehkan untuk mengambil nilai yang lebih kurang atau lebih kecil daripada kelas median itu. Jadi kita ambil 19, itu adalah nilai yang paling mendekati pada kelas median. Nah, kemudian kita masuk pada rumus. Median sama dengan tepi bawah. Nah, karena kita telah mengetahui kelas median, maka kita tentukan tepi bawahnya. Tepi bawah dari kelas ini adalah 31 dikurangkan dengan 0,5 seperti pada rumus sebelumnya yang telah saya jelaskan. Kemudian 31 dikurang 0,5 menghasilkan 30,5. Lalu kita tadi sudah menghitung kelas mediannya, yaitu N dibagi 2, hasilnya ada 15. Jadi kita tinggal langsungkan saja 15-nya, lalu kita kurangkan dengan frekuensi kumulatif pada kelas median sebelumnya, yaitu adalah 10. Nah, kita masukkan saja 10, kemudian kita kalikan dengan panjang kelas. Panjang kelas dari 31 sampai 35 itu adalah 5. Kemudian kita bagikan dengan 9. 9 ini adalah frekuensi dari kelas median itu sendiri, yaitu 9. Maka kita operasikan, jadi menjadi 30,5 ditambah 25 dibagi 9. Nah, 25 dibagi 9 itu menghasilkan 2,78. Jadi 30,5 ditambah dengan 2,78 itu akan menghasilkan 33,28. Jadi nilai median dari data yang telah disajikan adalah sebesar 33,28. Oke, next. Kita masuk kepada modus. Jadi modus ini seperti yang kita telah tahu, kalau modus ini adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu data. Nah, rumus untuk modus sendiri pada data berkelompok itu adalah TB atau tepi bawah ditambah dengan D1, di mana D1 ini adalah selisih antara frekuensi kelas modus dan frekuensi tepat satu kelas sebelum kelas modus. Nah, dibagi dengan D1 ditambah D2. D2 ini adalah selisih antara frekuensi kelas modus dan frekuensi tepat satu kelas setelah kelas modus. Kemudian kita kalikan dengan panjang kelas. Nah, untuk modus data tunggal sendiri itu sangat mudah ditentukan karena kita dapat menentukannya melalui mata kita sendiri atau secara manual. Jadi untuk modus akan saya jelaskan sedikit untuk data tunggalnya. Oke, modus data tunggal. Jadi misal telah disajikan data sebagai berikut. Ada 2, 4, 3, 4, 2, dan 4. Nah, kita lihat data mana yang menghasilkan frekuensi terbanyak, yaitu ada 4. Karena modus sama dengan 4. Kenapa 4? Karena 4 ini telah muncul sebanyak 3 kali, di mana angka ini sudah menyatakan bahwa 4 ini adalah angka yang muncul lebih banyak dari angka-angka yang lain. Oke, kemudian kita masuk pada contoh soal untuk modus data berkelompok. Next. Nah, kita diminta untuk mencari nilai modus dari data berikut. Next. Oke, jadi untuk yang pertama kali kita cari kelas modusnya. Untuk mencari kelas modus itu mudah saja. Ini kita lihat pada frekuensi kelas. Pada frekuensi kelas telah dilihat bahwa
nilai 9 ini merupakan nilai yang paling terbesar dari frekuensi setiap kelas. Maka kita tahu bahwa ini adalah kelas modus. Nah, kemudian kita masuk pada rumusnya. Modus sama dengan TB atau tepi bawah. Tepi bawah itu kita tahu bahwa pada kelas itu adalah 31. Maka batas bawahnya 31 kita kurangkan dengan 0,5. 31 dikurang 0,5 akan menghasilkan 30,5. Nah, ditambah dengan D1. Seperti yang telah saya bilang tadi, D1 itu merupakan selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas tepat sebelum kelas modus. Jadi 9 dikurang 8 atau selisih antara 9 dengan 8 itu adalah 1. Maka kita masukkan ke sini 1 dan 1. Lalu kemudian D2-nya. D2-nya itu kita tahu bahwa D2 itu merupakan frekuensi pada kelas modus dan frekuensi pada kelas tepat setelah satu kelas modus. Nah, itu kita hitung selisihnya ada berapa. Nah, di situ kita ketahui bahwa selisih dari 9 dan 6 adalah 3. Nah, kita masukkan saja 3 di sini. Lalu kemudian kita operasikan. 1 dibagi 1 ditambah 3 sama dengan 1/4. Nah, kemudian 1 ini kita kalikan dengan panjang kelas. Panjang kelas itu kita tahu bahwa panjang kelas dari 31 sampai 35 itu adalah 5. Kemudian kita kalikan dengan 1 dikali 5 maka akan masuk ke 5/4. Kemudian kita operasikan 5 bagi 4 ini, hasilnya adalah 1,25. Kemudian kita tambahkan dengan 30,5, maka akan menghasilkan 31,75. Nah, misal ada pertanyaan, bagaimana jika suatu frekuensi ini muncul sebanyak 2 kali dan itu sama-sama merupakan frekuensi yang terbesar? Nah, kita akan pilih frekuensi di mana kelas itu lebih besar. Misal di sini juga 9, maka kita perlu pilih yang ini karena ini merupakan kelas yang paling besar dari kelas 31 sampai 35. Oke, next. Potong ya nanti yang ini. Yang next tuh dipotong ya. Apa sih? Bilang thank you lah. Sekian dari saya. Sampai jumpa lagi di materi yang akan dijelaskan selanjutnya. See you. Oke.